Banyak orang hidup cemas untuk urusan masa depan. Gimana nanti, gimana nanti, gimana nanti. Pernah lihat burung cemas ya, Ma? Dia duduk, ini gimana musim hujan sekarang ya? Pernah melihat dia cemas? Nggak ada. Dia yakin Allah yang kasih rizki. Maka Allah katakan, kami yang memberikan rizki kepada mereka dan kepada kalian. Allah yang memberikan rizki. Cuma sebagian orang itu khawatir. Dan kekhawatiran itu disebabkan lemahnya iman. Antum kalau ngelihat ya, banyak orang yang melakukan hal-hal yang haram. Itu dikarenakan takut dia nggak bisa makan. Takut dia nggak bisa hidup. Padahal Allah Bismillahirrahmanirrahim. Kebetulan kita ini di masjid yang dekat pasar. Kadangkala orang itu sibuk di pasar, dengar azan nggak ke masjid. Sibuk buka tokonya, ketika azan dikumandangkan juga tidak ke masjid. Kenapa? Takut rizkinya berkurang. Kalau tutup tokonya, kalau dia tinggalkan pekerjaannya, dia khawatir nanti penghasilannya berkurang. Padahal subhanallah, rizki itu sudah diatur sama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menetapkan rizki kita sebelum kita lahir. Tadi kita dengar imam. Nah, ana mau tanya, antum, imam tadi rakaat pertama baca apa? Al-Fil, betul, Masya Allah. Kasihkan pada beliau. Nah, rakaat kedua, antum baca apa rakaat kedua imamnya? Baca Al-Fatihah enggak? Oh jelas, ya jelas lah baca Al-Fatihah. Nah, setelah Al-Fatihah antum. Nah, Al-Quraisy, Quraisy, surat Quraisy, Masya Allah, fadal, kasihkan ke beliau. Quraisy. Dua surat ini sangat berkaitan dengan kehidupan bangsa Quraisy. Di surat Al-Fil, Allah menceritakan bagaimana rizki yang Allah berikan kepada bangsa Quraisy. Pada saat Abraha berangkat dari Yaman, setiap kabilah suku Arab yang dilewatin takluk, sampai kemudian masuk ke kota Mekah. Penduduk Mekah tidak melawan Abraha. Abdul Muttalib, kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, onta-ontanya dirampas sama Abraha. Ada 200 ekor onta yang dia miliki. Akhirnya dia datang menjumpai Abraha. Abraha ketika melihat Abdul Muttalib, melihat orang ini orang yang berwibawa, penuh karisma. Abraha yang awalnya duduk di atas singgasana, duduk di bawah bersama Abdul Muttalib. Akhirnya Abdul Muttalib ngomong sama Abraha. Ketika tanya, engkau mau apa? Kata Abdul Muttalib, aku datang mau meminta kembali onta-ontaku. Kata Abraha, tatkala aku memandangmu, aku pikir engkau adalah orang yang sangat berwibawa. Kok setelah engkau ngomong hilang wibawamu, kata dia. Aku datang mau menghancurkan rumah tempat ibadahmu, engkau datang bertanya tentang onta-ontamu, kata dia. Apa kata Abdul Muttalib? Ana rabbul ibil walil baiti rabbun sayahmi. Aku pemilik onta-onta itu. Adapun rumah itu ada pemiliknya, dan pemiliknya akan menjaga dan menyelamatkannya. Apa kata Abraha? Maka liyamtani'a minni. Oh, nggak mungkin dia bisa menghalangiku, kata dia. Kata Abdul Muttalib, anta wa sya'nuk, terserah engkau, kata dia. Sudah berangkat Abdul Muttalib membawa onta-ontanya.
Lalu sampai ke Mekah, Abdul Muttalib berkata kepada bangsa Quraisy, tinggalkan kota Mekah ini. Kita nggak punya kemampuan melawan Abraha. Dia membawa pasukan dengan jumlah yang besar, kemudian dengan gajah-gajah yang perkasa. Ya udah. Jadi bangsa Arab pada waktu itu diperintahkan untuk naik ke gunung-gunung, menyaksikan, menonton Abraha menghancurkan Baitullah. Sebelum berangkat, Abdul Muttalib memegang pintu Ka'bah, mengatakan, jagalah rumahmu ya Allah, kata dia. Orang itu akan menjaga apa yang dia miliki. Ini rumahmu ya Allah. Sudah pergi Abdul Muttalib. Disitulah Allah kirimkan tayran ababil. Subhanallah. Allah ceritakan hal ini. Setelah itu Allah katakan, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-saif. Bagaimana Allah Azza wa Jal memberikan buat kaum Quraisy. Quraisy ini hidup di tengah-tengah lembah, bebatuan, jemaah. Tidak ada pertanian di sana. Tapi Allah bikinkan buat mereka jalur perdagangan. Sehingga orang itu kalau mau berdagang lewat Mekah. Ila fihim rihlatash shita'i was-saif. Mereka punya dua perdagangan, musim panas dan musim dingin. Baik, pertanyaannya, kemana mereka berdagang ketika musim panas dan kemana ketika musim dingin? Nah, jamaah, itu surat yang tadi dibaca, ila fihim rihlatash shita'i was-saif falyabudu rabb hadzal bait. Hendaklah mereka beribadah kepada Tuhannya rumah ini. Ingat mereka dulu, Abraha datang dan kalian tidak bisa melawannya, dan Allah menyelamatkan rumahnya. Maka hendaklah mereka beribadah kepada Tuhan yang memiliki rumah ini. Falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju'. Dialah Allah yang memberikan makanan kepada mereka sehingga mereka tidak kelaparan, wa amanahum min khauf, dan memberikan kepada mereka keamanan setelah mereka penuh dengan ketakutan hidupnya. Nah, jamaah, kemana ketika musim panas, kemana ketika musim dingin? Musim panas ke Syam, ke Yaman. Masya Allah. Antum dapat hadiah apa tadi? Oh, anak kasih hadiah ini. Masya Allah. Faddal, barakallahu fikum. Hayyakumullah habib. Kita lihat tuh, mereka berdagang. Tapi Allah mengingatkan kepada mereka bahwa semua proses itu Allah yang menyiapkan buat mereka. Nggak boleh seorang muslim mengatakan, oh ini karena usahaku, karena perjuanganku, karena aku merantau ke Merauke. Coba aku nggak merantau, aku tetap miskin kayaknya. Emangnya teman-teman antum yang di kampung tetap miskin? Ada yang kaya juga di sana. Jadi jangan pernah menyandarkan rizki kepada usaha. Allah mengingatkan mereka, Allah lah yang memberikan rizki. Bicara tadi sholat, ada orang-orang yang takut meninggalkan dagangannya karena takut kalau dia berangkat ke masjid sholat, nanti konsumennya pindah ke toko sebelah. Maka antum yang punya toko, kalau waktunya sholat, antum kasih tulisan, bikin banner yang besar, tutup tokonya, tulis sedang menghadap Allah, biar orang lihat toko antum, Allahu Akbar. Kalau ini sedang menghadap Allah, anak kenapa tidak menghadap Allah juga? Mengingatkan mereka. Kalau tulisan sedang sholat, biasa aja kan, oh sholat gitu kan. Padahal sholat itu sedang menghadap Allah Azza wa Jal. Bagaimana kita bertakbir, bagaimana kemudian kita ruku, bagaimana kemudian kita bangkit lagi. Kenapa kita melakukan itu? Ya Allah yang nyuruh. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha.
La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk wal aqibatu littaqwa. Kata Allah, suruh keluargamu sholat. Suruh. Dan sabarlah ketika menyuruh keluargamu sholat. Capek nyuruh anak-anak sholat, jemaah. Anak merasakan ya, sebagai seorang ayah, ketika membangunkan anaknya, apalagi sholat subuh. Bangunkan anak, ayo sholat. Bangun dia. Kita keluar sholat qobliyah, masuk lagi, tidur lagi dia. Kadang-kala anak punya anak sudah masuk kamar mandi, anak tungguin kok nggak keluar dia ya. Anak ketuk, ternyata tidur dia di kamar mandi, ya mah. Sampai udah qomat di masjid nih, kita masih ruwet sama anak ini. Ya sudah, butuh kesabaran. Wastobir. Allah tidak mengatakan wasbir. Wastobir. Para ulama lughah mengatakan fi ziyadatil wazni ziyadatul ma'na. Ditambahnya dari wasbir jadi wastobir, ada tambahan makna, ekstra sabar. La nas'aluka rizqa. Kata Allah, kami tidak meminta kepadamu rizki. Enggak. Allah tidak minta rizki sama kita. Terus nahnu narzuquk. Kata Allah, kami yang kasih rizki kepadamu. Kami yang kasih rizki. Wal aqibatu littaqwa, dan akibat yang baik buat orang yang bertakwa. Jamaah rahimakumullah, sebelum lahir rezeki kita sudah ada. Ketika kita berumur 120 tahun, siapa hadiahnya ada berapa lagi? 20. Nah, ini hadiahnya kita berikan semua. 20. Siapa yang ingat waktu di perut ibunya? Nah, ya kan kita belum bernyawa, oke. Setelah ditiupkan nyawa 120 hari. Antum ingat nggak? Insya Allah, kok gelap ya sini? Nggak ada. Siapa yang ingat waktu keluar dari perut ibunya? Kan di dalam gelap, nggak ingat lah. Pas waktu keluar, anak ingat waktu itu, Ustaz. Anak lihat ada bidan fulan. Oh, ini bidan fulan. Nggak ada yang ingat, jemaah. Siapa yang ngasih rezeki kita, jemaah? Allah yang nanggung. Udah ditulis. Rizkinya, ajalnya. Kalau bicara rizki ini, semua rizki, jamaah. Jadi kalau bicara rizki itu jangan cuma duit doang. Istri yang soleha rizki apa enggak? Rizki, masya Allah. Suami yang baik rizki apa tidak? Rizki. Iya Ustaz, tapi miskin suami yang Ustaz. Loh, itu rizkinya tuh suami yang baik. Itu rizki. Anak ini sempit rizkinya Ustaz. Mana sempit? Suamimu masya Allah baik. Itu rizki. Badan yang sehat rizki apa tidak? Rizki. Anak yang banyak. Berapa anaknya? Aduh Ustaz, baru 17 Ustaz. Rizki itu jamaah. Itu rizki. Dan Allah membagi rizki itu beda-beda. Makanya ada yang rizkinya di kesehatan tubuhnya, sehingga dia bisa bekerja. Capek kerjanya dia, jamaah, di bawah mentari. Walaupun kalau bicara finansialnya sedikit, dia nggak banyak, tapi Allah kasih badan yang sehat. Dia bisa ngangkut batu, dia bisa tahan panas. Ada teman-teman kita yang nggak kuat panas, yang kalau kena panas sedikit dia dehidrasi, kemudian dia sakit. Rizki itu sudah ditulis, jamaah. Ada yang rizkinya sekolah sampai SD, ada yang sekolah sampai S1, ada yang sampai S3. Pertanyaannya, apakah yang S3 sama S1 rizki duitnya sama? Beda lah Ustaz, S3 lebih banyak lah. Kata siapa? Ada yang lulus SD, masya Allah, mempekerjakan yang S3. Jadi bosnya ini lulus SD. Bahkan anak ingat jamaah, ada seorang yang tidak lulus SD, buta huruf. Tapi pegawai-pegawainya S2. Dia cerita, anak itu Ustaz, benar-benar nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Jadi kalau transaksi jual beli, dulu dia ngambil kayu di hutan ya, dia jual ya, kayu bakar dulu.
Kemudian bongkel-bongkel kayu yang ditebang itu, akar-akarnya ya, dia ambil, dia jual. Itu pembelinya yang nulis kwitansi. Dia nggak tahu, cuma dia tahu sama angka aja mah. Kalau sama fulus tahu dia. Dia lihat, oh ini kok kurang nolnya. Dia tahu tuh dia mah. Dia tahu sama itu. Jadi alhamdulillah dia nggak ditipu. Walaupun nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Ternyata tadi rizki itu tidak mengikuti, kalau bicara rizki secara harta, tidak mengikuti gelar akademik, tidak mengikuti kuliah. Kadang-kala orang tua mengatakan, nak, kuliah yang tinggi sekolahnya supaya banyak rizkimu. Belum tentu jemaah. Profesor ekonomi sama pengusaha yang lulus SMA lebih kaya mana? Profesor tetap profesor, ngajar di kampus. Bagaimana supaya sukses, berhasil. Tapi yang sukses siapa? Murid-murid yang sukses. Ini profesor tetap seperti itu. Itu rizki sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan subhanallah, Allah berfirman di surat Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin, kata Allah. Kata Allah, waktu isya udah. Hah? 7 menit lagi. Ana izin minum dulu ya. Bismillah. Berapa menit lagi? Ada yang 15, ada yang 7. Kok ada perbedaan ini? Ya nanti kalau waktunya sudah muncul waktunya. Ini jamnya yang ini yang cocok apa yang itu? Hah? Ini lebih cepat. Itu yang betul. Kayaknya nggak ada yang betul jemaah. Lah itu lah ini. Gimana? Jemaah rahimakumullah. Allah menyebutkan, dan tidak ada suatu binatang melata pun di muka bumi ini melainkan Allah yang memberikan rizkinya, dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Allah tuh tahu binatang-binatang ini. Allah menetapkan rizki. Semut, Allah beda, Allah bagi-bagi ya. Ada binatang yang menyimpan, ada binatang yang tidak menyimpan. Binatang yang tidak menyimpan makanan itu seperti apa? Burung, rusa. Rusa menyimpan tidak? Rusa menyimpan nggak ya? Antum pernah lihat rusa di punggungnya bawa rumput ya? Ini insya Allah buat besok kan? Nggak ada lah, kita lihat. Banyak binatang. Kucing. Yang menyimpankan makanan buat kucing siapa? Manusia. Dia simpan ya, dia beli 2 kilo, dia kasih tiap hari. Kucing nggak ada, dia mikir. Dia ketika melihat orang itu bawa makanan, bawa ikan, ya gimana kalau ikan ini cukup buat 3 hari? Nggak ada. Nggak pernah dia berpikir seperti itu. Allah sudah tetapkan dan semua tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Kemudian Allah berfirman di surat Al-Ankabut ayat 60. Allah mengatakan, wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwa sami'ul alim. Kata Allah Azza wa Jal, dan berapa banyak binatang yang tidak dapat membawa rizkinya sendiri, tidak mengurus rizkinya sendiri. Terus siapa yang ngurus rizkinya dia? Allah lah yang memberikan rizki kepadanya dan kepada kalian. Jadi supaya kita sadar, banyak orang hidup cemas untuk urusan masa depan. Gimana nanti, gimana nanti, gimana nanti. Pernah lihat burung cemas ya mah? Dia duduk, ini gimana musim hujan sekarang ya? Pernah melihat dia cemas? Nggak ada. Dia yakin Allah yang kasih rizki. Maka Allah katakan, kami yang memberikan rizki kepada mereka dan kepada kalian. Allah yang memberikan rizki. Cuma sebagian orang
itu khawatir. Dan kekhawatiran itu disebabkan lemahnya iman. Antum kalau ngelihat ya, banyak orang yang melakukan hal-hal yang haram. Itu dikarenakan takut dia nggak bisa makan. Takut dia nggak bisa hidup. Padahal Allah yang menanggung rizkinya. Rizki itu ada dua. Rizki yang dicari dan rizki yang mencari. Siapa yang pernah dapat rizki yang mencari antum? Tahu-tahu ada paket. Ada seorang ustadz cerita. Dia ustadz ana dia. Dia mengatakan, ana dapat kiriman tablet. Dapat kiriman tablet. Dia dapat tablet, tapi nggak tahu siapa yang ngirim. Apa boleh anak pakai? Boleh dipakai nggak jamaah? Wah, nggak boleh. Anak tanya sama ustadz itu, dikirim ke siapa? Oh, namanya ustadz. Oh, berarti hadiah buat ustadz. Orang ngirim itu, karena ditujukan kepada fulan memang. Tapi kalau namanya bukan fulan, hati-hati. Karena pernah datang ke rumah ana seorang bawa makanan, Gojek tuh ya, bawa makan. Rumahnya Ummu Yusuf, kata dia. Iya, kata ana. Saya salah satu anak ana namanya Yusuf, gitu, seperti itu. Sudah, kata dia. Tapi ini belum bayar, kata dia. Belum bayar, ngomong. Ya sudah, bayar sudah. Ana nggak tahu. Sudah mau dibayar, baru ditelepon sama yang pesan. Oh, ternyata salah rumah, kata dia. Oh, untung nggak dimakan nih. Dia salah rumah. Kadang-kadang kalau bukan rezeki kita, ya orangnya akan konfirmasi. Dan ada seorang kawan, tahu-tahu masuk ke rekeningnya 2 miliar. Rizki apa nggak rizki? Oh, dapat 2 miliar jamaah. Dia senang, alhamdulillah, rizki. Dapat berapa hari tangkap KPK? Ditangkap KPK ya, dibawa ke Jakarta, dari Jember dibawa ke Jakarta. Dia nggak tahu apa-apa. Ternyata ada orang yang korupsi, dikirim ke dia duitnya jemaah. Maka hati-hati kalau antum dapat uang banyak, jangan bersyukur dulu, harus pastikan ini uang dari mana ya. Kalau antum nggak tahu, maka laporkan. Boleh jadi ada orang yang mau berbuat jahat sama antum. Ada rizki yang mencari kita, hadiah dari orang ya. Baik, kabar duka. Umpamanya antum ditelepon, Dek, bapak meninggal dunia. Rizki apa bukan? Mau bagi warisan ini. Rizki apa bukan jemaah? Ya sedih lah Ustaz. Ya sedih meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berapa lama sedihnya antum? Ya sepekan, 2 pekan, 1 bulan. Habis gitu ditelepon lagi. Dek, insyaallah besok kita bagi warisan. Warisan itu rizki yang mencari kita. Makanya kalau ada orang membunuh untuk mendapatkan warisan, nggak dapat warisan. Warisan itu nggak bisa dicari. Warisan itu yang mencari kita. Dan ada rizki yang kita mencarinya dengan usaha. Namun semuanya sudah berada dalam catatan kita, dalam lauhul mahfud. Ahibati billah, Isya udah. Masuk Isya belum? Ini jamnya harus dibenerin jamaah. Yang itu sama yang ini. Barakallahu fiik. Kita sholat dulu. InsyaAllah habis sholat kita lanjutkan kajian. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengatakan kepada para sahabatnya, beliau mengatakan, wahai umat manusia, bertakwalah kalian kepada Allah. Kalau bicara takwa, yang biasanya setiap Jumat khatib yang naik mimbar akan berwasiat kepada dirinya
dan kepada yang hadir untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Takwa yang bermakna mengingat Allah dan tidak melupakannya, patuh kepada Allah dan tidak bermaksiat kepadanya, bersyukur dan tidak kufur. Takwa yang mengantarkan orang kepada rizki yang halal. Takwa yang dengannya terbuka semua pintu-pintu masalah. Takwa yang dengannya orang akan berbahagia di dunia dan di akhirat. Takwa yang dengannya solat akan diterima, haji akan diterima, puasa akan diterima. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Nabi berpesan kepada para sahabatnya hendaklah bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Wa ajmilu fit talab. Dan kalian berbuat baiklah dalam mencari rizki. Tadi udah dibahas bahwa rizki itu ada yang dicari, ada yang mencari. Untuk rizki yang dicari, beliau berpesan alaihi salatu wassalam, wa ajmilu fit talab. Perindahkan atau indahkan, baguskan cara kalian mencari rizki. Beliau mengatakan, fa inna nafsan, ketahuilah bahwasanya manusia, jiwa itu tidak bakalan mati sampai rizkinya sempurna. Jadi rizki sama ajal itu jalannya bareng. Rizki sama ajal itu jalannya bareng. Maka kita lihat ada orang yang sehat, gagah perkasa, jagoan, jawara, kaya raya, mati jemaah. Pernah lihat orang sehat mati? Pernah lihat enggak tuh? Apakah semua orang mesti sakit? Enggak. Ada orang-orang sehat yang mati. Ada orang-orang kaya yang mati. Mungkin sebagian berpikir, loh, gimana dia mati Ustaz? Padahal di rekeningnya masih ada 2 miliar yang belum dia pakai. Padahal dia punya rumah 7. Dia punya usaha dengan 7 cabang. Asetnya banyak. Kok bisa dia mati? Ya, karena rizkinya sudah habis. Maka Nabi ketika menyampaikan ini, agar para sahabat dan kita umatnya tatkala mencari rizki itu dengan cara yang baik, dan yakin yang milikmu pasti akan datang kepadamu. Yang bukan milikmu nggak akan pernah sampai kepadamu. Sebagian orang cerita sama kawannya, ya Allah, ana hampir saja dapat keuntungan besar. Kenapa? Ini ada tanah dijual, murah harganya, pasarannya 1 miliar, dijual 500.000 atau 500 juta kata dia. Seharusnya ana yang beli itu, tapi karena ana waktu itu tidur, ditelepon ana nggak ngangkat, akhirnya dijual ke orang lain. Berarti rizkinya siapa? Ya bukan rizkinya antum memang. Kalau rizkinya antum, wallah antum tidur ditunggu. Kalau rizkinya antum, wallah sudah dibayar dibalikin. Betapa sering kita mendapati seperti itu. Maka tadi nggak akan mati seseorang kecuali rizkinya sudah sempurna. Antum pernah melihat keluarga atau kerabat yang sakit parah, masuk rumah sakit, tahu-tahu malam itu jamaah segar. Ya Allah, insya Allah, tanya sama dokter, dok kapan boleh pulang dok? Insya Allah lah kalau kayak gini besok boleh pulang insya Allah. Alhamdulillah. Malam itu keluarga datang semua bergembira melihat ayahnya tersenyum. Mereka berkata, ayah kepingin apa?
Ya Allah, ayah kepingin jus apokat. Dok, boleh jus apokat? Oh boleh, silahkan. Datangkan jus apokat. Jam 9 malam minum jus apokat. Jam 11 mati. Kenapa? Ternyata ada dalam catatan dia jus apokat yang belum masuk ke perutnya. Maka dia harus sehat, minum jus apokat, baru mati. Benar-benar jamaah. Semua akan mendapatkan rezekinya secara sempurna. Akan mendapatkan. Lalu kata Nabi SAW, wa in abta'a anha, walaupun kadangkala lambat datangnya. Di riwayat lain Nabi SAW mengatakan, wala yahmilannakum istibta'ur rizq. Jangan sampai ketika orang merasa lambat rizkinya, kemudian dia melakukan yang haram. Jangan. Beliau mengatakan, carilah dengan cara yang baik, ambil yang halal, tinggalkan yang haram. Kadang-kadang ada tawaran kepada kita. Sebagian kita melihat kawannya sudah beli motor, kawannya sudah punya rumah, kawannya sudah kawin, dia motor belum, rumah belum, nikah belum. Apa yang dia lakukan? Berhutang. Sebagian kita berhutang dengan cara riba untuk beli motor, melakukan riba untuk beli mobil. Maka ahibati fillah, tinggalkan yang haram, ambil yang halal. Pasti kalau rezeki kita akan sampai kepada kita. Sebagian orang sekarang dengan adanya judol. Apa judol? Judi online. Judi ini termasuk cara mencari rezeki enggak? Termasuk enggak? Termasuk. Antum lihat fulan, masya Allah zat, langsung kaya. Kenapa? Menang lotre. Dapat dia. Tapi caranya baik apa tidak baik? Tidak baik. Dulu orang main judi itu malu. Hanya orang-orang jahat yang main judi. Sekarang orang baik pun tergoda main judi. Karena main judinya bukan di kuburan lagi. Main judinya nggak tengah malam. Main judinya bisa 24 jam dimanapun dia berada. Di tangannya, di handphonenya, dia main judi. Kadang-kadang nggak berasa. Dan kita jamaah sejak kecil ya, kadang-kala kita itu diajarin main judi tapi nggak sadar. Apa permainan judi yang dilakukan anak-anak kecil? Nah, kartu main, yang kalau kalah diambil kartunya. Terus kelereng, ingat masih main kelereng gitu itu. Ana masih ingat ketika SD kita main kelereng, yang kelerengnya habis ya mah, itu taruh duit ya mah. Seharga kelereng. Iya. Ada apa lupa namanya, lasso apa? Yang dijejer banyak itu. Kemudian dilempar dari jauh itu. Apa namanya? Sudah lupa kita jemaah. Iya, itu judi-judi yang dalam pandangan orang-orang enggak, bukan judi Ustaz. Padahal di situ ada unsur judi. Maka hati-hati dengan yang adanya judol ini jemaah. Kemudian yang kedua, pinjol. Yang dengan sistem riba. Dulu orang kalau mau pinjam uang itu sulit. Jam 12 malam tutup jemaah. Jam 10 malam sudah tutup. Sekarang 24 jam antum bisa pinjam uang. Padahal Allah mengumumkan riba, mengumumkan laknat, afwan, memberikan laknat dan mengumumkan perang kepada pelaku riba. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Nabi alaihi salatu wasallam melaknat orang yang makan riba. Mana pasar jemaah? Sini pasar.
Nah, pasar itu tempatnya riba. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berangkat ke pasar, mengatakan kepada penduduk pasar, nggak boleh jualan di pasar kita kecuali yang faham agama. Fikih itu ada fikih ibadah, fikih itu ada fikih nikah, fikih keluarga, dan juga ada fikih muamalah. Jual beli itu ada fikih. Maka Umar melarang orang-orang untuk berjualan kau nggak ngerti hukum-hukum, karena mau tidak mau dia akan melakukan riba tapi nggak sadar. Boleh tidak kita, kalau kita punya beras yang jelek 2 kilo, kita datang ke pasar, kemudian kita tukar dengan beras yang bagus 1 kilo, boleh apa enggak? Orang pasar boleh enggak? Ya boleh-boleh aja lah Ustaz. Ini kan jelek Ustaz, yang ini bagus. Nggak boleh siapa? Loh kok bisa nggak boleh Ustaz? Orang kita ridho biridho, kita saling ridho Ustaz. Iya, keridhaan penting dalam jual beli, tapi keabsahan jual beli itu juga penting. Nggak boleh kita jual beli makanan pokok yang sejenis ditukar, dibarter, kecuali dengan nilai atau dengan takaran yang sama, dengan timbangan yang sama, dan kontan di tempat jemaah. Itu ada aturannya. Maka ketika orang-orang tidak melakukan itu, dia melakukan riba, tapi nggak sadar, ingin cepat kaya dengan melakukan riba. Ingat, Allah melaknat orang yang makan riba. Biasanya di pasar itu ada orang, anak nggak tahu di sini ada apa tidak, tapi di kampung anak ada orang yang biasa bawa kitab. Kalau pagi hari berangkat dari satu kios ke kios selanjutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia buka, berapa setoran hari ini? Ada nggak di sini? Ada. Masya Allah. Nggak banyak tapi kan? Ada siapa? Yang melakukan muslim, yang makan riba, yang makan itu yang minjemin uang, yang memberi makan riba itu yang pinjem uang, itu dilaknat. Ustaz, saya yang dizolimi sama dia Ustaz, dia yang lintah darat, antum kenapa pinjam sama dia? Ya dia sebenarnya bantu juga sih Ustaz. Maka dilaknat orang ini. Antum ngasih makan riba, seharusnya pinjam 1 juta, bayar 1 juta, antum bayar berapa? 1 juta 100, 100-nya antum ngasih makan dia, dilaknat. Oh gimana, anak butuh uang ini itu macem-macem. Antum butuh uang, ada cara yang syar'i. Pinjam yang tanpa ada riba, atau bisa kerjasama bagi hasil orang yang butuh modal umpamanya. Ada aturannya dalam Islam. Tapi kadang-kadang ada orang yang mengatakan, Ustaz, kalau nggak pakai riba nggak bakal kaya Ustaz. Sulit mengembangkan usaha kalau tidak pakai riba. Nggak bisa punya rumah sekarang Ustaz kalau nggak pakai riba. Nenek moyang kita dulu bagaimana bisa punya rumah? Antum bandingkan ya, rumah orang dulu dan rumah orang sekarang. Rumah orang dulu itu luas-luas tanahnya jemaah. Rumah orang sekarang itu minimalis, nggak berkah, udah kecil pakai riba lagi. Itu dilakukan oleh manusia. Maka tolong jangan terburu-buru. Gara-gara lambat ya, ada orang yang lambat dapat pekerjaan, akhirnya sogok sana, sogok sini supaya dapat pekerjaan, ingin cepat kaya dengan riba, ingin cepat kaya dengan judol atau dengan cara apapun. Jangan. Ambil yang halal, tinggalkan yang haram. Ayyuma lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Daging mana saja jemaah, daging mana saja yang tumbuh dari hasil yang haram, neraka lebih pantas jadi tempatnya dia. Maka jangan sampai kita hidup dengan yang haram karena merasa ya sulit Ustaz. Sampai ada yang mengatakan, apa kata orang sekarang, yang haram saja susah Ustaz, apalagi yang halal. Sekarang susah cari pekerjaan Ustaz.
Sebagian orang berpikir rizki itu harus bekerja. Loh enggak jemaah. Makanya kunci rizki yang paling utama namanya tawakal. Kata Nabi alaihi salatu wassalam kepada para sahabatnya, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr." Kalau kalian bertawakal kepada Allah, tawakal itu amalan hati ya. Apa artinya tawakal? Nah, mana kasih hadiah? Iya, yang belum jawab mana? Antum, apa artinya tawakal? Itu takwa. Berserah diri kepada Allah. Apa yang diserahkan? Segala sesuatu diserahkan dengan sepenuh hati. Nah, antum dapat bocoran dari mak-mak tadi kayaknya. Iya. Jadi tawakal itu artinya athiqatu billah. Percaya, yakin sama Allah dan menyerahkannya kepada Allah. Percaya dan yakin kemudian menyerahkan. Kadang-kadang kita punya pegawai, ya kita nggak tahu percaya sama dia sebenarnya jamaah. Tapi gimana lagi, nggak ada orang lain, sudahlah bismillah, dialah mungkin dia berkhianat sedikit-sedikit. Tapi kita sama Allah yakin dan menyerahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu namanya tawakal. Kalau kalian tawakal dengan sebenar-benarnya tawakal, bukan hanya omongan lisan, tapi hatinya benar-benar menyerahkan kepada Allah. Dia tidak bergantung kepada dompetnya, dia tidak bersandar kepada usaha dan pekerjaannya, karena dia tahu toko yang dia miliki, kalau Allah mau bakar, saat ini akan terbakar. Ana pernah ke Astagfirullahaladzim, Palu, ke Palu coba. Satu kampung padat penduduk jemaah. Itu tanahnya ambles jemaah. Pada saat sholat maghrib, rumah itu hilang masuk ke dalam tanah, mobil itu ikut sana, kulkas, uang simpanan, dan manusia-manusia yang di sana semua terbenam di dalam tanah. Kalau Allah melakukan itu, Allah mau melakukan itu, Allah hanya mengatakan kun, jadilah. Maka bicara tawakal, dia benar-benar menyerahkan kepada Allah dan yakin rizkinya ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Maka kalau kalian benar-benar tawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, Allah akan memberikan rizki kepada kalian seperti Allah memberikan rizki kepada burung. Kita lihat burung ya. Kenapa orang kok taruh burung di sangkar? Ketika dia menaruh burung di sangkar, dia tanggung jawab dengan rezekinya burung itu. Nggak boleh dia kurung kemudian dia tidak kasih makan. Ingat, ada seorang wanita yang mengurung kucing, kemudian kucing itu nggak dikasih makan sampai mati, lalu perempuan ini masuk neraka gara-gara kucing. Hati-hati yang punya piaraan burung umpamanya, karena burung itu sebenarnya bisa cari makan sendiri. Gara-gara antum tangkap, antum taruh di kurungan, dia mati karena nggak bisa, mau keluar cari makan nggak bisa. Maka tolong perhatikan, yang punya peliharaan berikan makanan. Itu burung setiap pagi keluar dari sarangnya dalam kondisi lapar. Lapar jam, nggak makan. Dia terakhir makan kapan? Antum pernah lihat burung terakhir makan kapan? Ya sebelum matahari tenggelam. Pernah melihat burung habis isya ngopi dulu di kafe, kita masih lapar ini kayaknya, ada sedikit pisang goreng. Nggak pernah melihat antum. Burung terakhir makan matahari sebelum tenggelam dia makan. Dan dia semalaman tidak makan. Pagi dia keluar lapar. Apakah sudah ada dalam bayangan dia pagi ini makan di mana? Adalah mungkin dia. Pagi dia berangkat ke padi.
Ternyata ada yang jaga jemaah. Antum lihat ya, orang yang jaga pakai orang-orangan ya, pakai apa, burung itu diusir ya. Nanti orangnya tidur, datang lagi tuh burung, dia akan dapat rezekinya jemaah. Itu burung. Pokoknya pagi lapar, pulang kenyang. Ada yang rezekinya habis, burung itu ditangkap, anaknya mati. Iya, memang sudah selesai umurnya di sana. Maka jangan pernah takut dengan urusan rezeki. Yang pertama, perbanyak tawakal atau perkuat tawakal kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian bagi para perempuan, bantulah suamimu mencari rezeki dengan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, memperbanyak istighfar. Jadi nggak harus orang itu bekerja terus. Berapa banyak orang yang duduk di tokonya, nggak ada pembeli yang lewat ya mah. Yang datang tidak ada. Bahkan kita tahu sebagian orang dalam rangka mendapatkan rezeki yang banyak melakukan sihir. Dia berangkat ke dukun. Sihir itu sangat kuat sekali biasanya di pengusaha restoran, warung. Karena makanan itu kalau nggak ada yang beli, rusak. Maka hati-hati, jangan sampai seorang karena ingin mendapatkan rezeki yang banyak dia melakukan sihir. Warung saudaranya disihir supaya nggak ada yang ngelihat. Bisa jemaah. Bagaimana sihir-sihirnya penyihir-penyihir Fir'aun itu membuat orang-orang melihat seakan-akan tongkat itu jadi ular, padahal tongkat itu tetap tongkat, nggak berubah jadi ular. Maka tadi buat yang mau berusaha apapun, perbanyak istighfar, bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, perbanyak sodakohnya. Yang ingin rezekinya diluaskan, sambung rahimnya. Dengan itu insya Allah Allah akan